Berlatar di India, cerita diawali dengan memperlihatkan rombongan anggota Kopassus yang baru saja selesai bertugas di medan perang. Di mana kisah akan berfokus pada salah satu anggota bernama Amrit, sosok yang bisa dibilang sangat terlatih dan punya pengalaman banyak. Juga ada sahabatnya bernama, kita panggil saja Samsul, yang sama-sama anggota Kopassus sama seperti dirinya. Alih-alih pulang tugas dengan perasaan riang gembira, Amrit justru harus menerima kenyataan pahit tatkala kekasih tercintanya yang bernama Tulika sedang bertunangan dengan pria lain atas pilihan kedua orang tuanya. Selesai acara tukar cincin, Tulika pun diam-diam menemui Amrit yang juga hadir di sana. Tulika mengatakan bahwa ini hanyalah tunangan, bukan menikah. Masih ada kesempatan untuk mereka bisa bersama. Besok, Tulika dan keluarga akan pulang kembali ke New Delhi menggunakan kereta api yang jikalau Amrit sungguh-sungguh mencintainya, Amrit diminta untuk menyusulnya ke New Delhi dan dengan gentle menemui ayahnya untuk minta restu. Keesokannya, Tulika dan keluarga pun berpamitan kepada calon suami dan keluarganya. Menggunakan kereta api, mereka akan pulang ke rumah yang berada di New Delhi. Sejenak kita tinggalkan dulu urusan Amrit dan beralih pada seorang petugas SPBU bernama Fani. Ini bebenguknya, ia tiba-tiba ditelepon oleh ayahnya untuk melakukan pekerjaan keluarga, sehingga Fani langsung berangkat saat itu juga. Saat Fani menaiki kereta api itulah akhirnya terungkap bahwa pekerjaan yang dimaksud di sini adalah merampok harta benda para penumpang kereta api. Fani bersama beberapa saudaranya bertugas menjarah barang berharga, sedangkan sang ayah akan menunggu di perlintasan untuk membersihkan area pelarian. फोन उपयोग करना नहीं जानते हो तो साथ क्यों रखे हो? कोई नंबर क्या है? फनी? अरे एवन तुम्हारा टाइम से पहले मरने का कारण यही आराम को नहीं होगा. Kembali ke Amrit dan Samsul yang terlihat sudah berada di dalam kereta. Amrit langsung mengabari Tulika bahwa dirinya sudah ada di sana. Sambil WA-an dan saling balas emotikon batu, mereka berdua pun senyum-senyum sendiri, layaknya pasangan kekasih konvensional pada umumnya. पैर ऊपर कर लीजिए जरा. Sorry. Tulika sendiri memiliki seorang adik perempuan bernama, kita panggil saja Dewi. Ia izin ke kamar mandi di gerbong belakang tepat saat ada Fani dan petugas kereta sedang mengobrol, sehingga Dewi memilih untuk pergi ke toilet yang berada di gerbong depan. Fani rupanya sedang mengalihkan perhatian Pak Petugas agar saudara-saudaranya bisa melakukan persiapan. Yang tepat saat mereka sudah selesai, Fani dengan cepat mengeluarkan golok dari dalam tasnya dan tiba-tiba... मुझे अभी 2 घंटा बाकी है. Selesai dengan petugas keamanan, Fani dan para bandit pun mulai mengaktifkan alat pengacau sinyal agar komunikasi dengan dunia luar terputus, juga menutup pintu ke gerbong lain agar para penumpang tidak bisa kabur. Dan ya, para bandit ini pun mulai melancarkan aksinya dengan menjarah satu persatu barang berharga milik penumpang, di mana Fani yang polontong pun sempat teralihkan perhatiannya oleh kecantikan Tulika, namun sang ayah berhasil melindunginya. Excuse me, uncle. पीछे. Melihat ayah Tulika punya pengawal pribadi yang barusan dibunuh membuat Fani menjadi bertanya-tanya, siapa sebenarnya ayah Tulika ini? Salah satu anggota bandit pun akhirnya mengenali wajahnya yang ternyata ayah Tulika ini adalah seorang bos dari sebuah perusahaan transport di New Delhi, sehingga Fani langsung terbesit sebuah ide yang lebih cuan dari hanya sekedar menjarah barang kecil-kecilan, yaitu menculik ayah Tulika untuk meminta uang tebusan. Amrit dan Samsul yang berada di gerbong depan pun tak luput dari penjarahan yang sedang terjadi, di mana saat para bandit sudah melewati mereka berdua, Amrit dan Samsul langsung pergi ke gerbong Tulika dan mulai menghajar satu persatu bandit yang ada di sana. Dan ya, 3 bandit termasuk Fani pun berhasil dipukul mundur hingga memutuskan pergi ke gerbong lain. Sementara Samsul bermaksud menarik tuas rem darurat, tapi para bandit sudah memutusnya.
चिंता दिया। Akibat dari pertarungan barusan, salah satu bandit tua pun tewas terkena tusukan sajamnya sendiri saat sedang bertarung dengan Samsul, di mana Anda mungkin akan terkejut bahwa kelompok bandit yang jumlahnya belasan ini ternyata adalah keluarga besar yang masih ada ikatan darah. Mereka semua adalah kerabat, paman, sepupu, adik, kakak, ipar, dan lain-lain. Yang mati barusan adalah ayah dari salah satu bandit bernama Raffi yang juga merupakan sepupu dari Fanny sendiri. Menyadari para bandit akan kembali, Amrit dan Samsul pun langsung bersiaga di balik penghalang, sehingga ketika Raffi yang sedang emosi berniat membalas dendam atas kematian ayahnya barusan, Amrit dan Samsul langsung menghadangnya hingga pertarungan pun kembali terjadi. Disitulah Fanny menyandra seorang penumpang dan menembakkan pistol hingga melukai bahu Samsul, di mana saat pertarungan kembali pecah dan Amrit terlalu fokus pada Raffi, membuat Fanny berhasil menangkap si Samsul. Alhasil, Samsul pun dibawa ke gerbong lain untuk dijadikan sandera, sementara Amrit berhasil menangkap Raffi yang ia ikat di lawang pantok kereta, yang setelah memaksanya buka suara, akhirnya diketahui bahwa ada sekitar 36 bandit yang terlibat dalam pembajakan ini. सभी कहाँ है? 10 menit kemudian tibalah kereta di perlintasan dengan salah satu anggota yang berhasil meretas kendali kereta agar melambat, sehingga sang bos bandit yang merupakan ayah Fanny pun langsung masuk naik bersama dengan para bandit lainnya. Si bos benar-benar marah besar saat melihat adik kandungnya sudah dalam kondisi tak bernyawa. Samsul pun jadi bulan-bulanan si bos yang melampiaskan amarahnya. Namun karena Raffi masih bersama Amrit, mereka pun belum bisa membunuh Samsul. क्या कर रहे? चला चुके हैं। उल्टा गोली चल जाएगा। Melihat cara bertarung Amrit dan Samsul, Fanny bisa langsung menebak jika mereka berdua bukanlah orang sembarangan, sehingga Fanny akan melakukan cara lain untuk bisa menyelamatkan Raffi, yaitu dengan cara naik ke atas kereta dan masuk melalui pintu samping. Sial, di saat bersamaan, Amrit justru malah pergi ke gerbong lain untuk mencari Dewi, adik Tulika yang masih belum kembali dari toilet, sehingga tepat saat Amrit sudah pergi, Fanny langsung turun menggunakan tali dan lompat masuk ke dalam gerbong Tulika. Amrit sendiri terlihat baru memasuki gerbong penuh para bandit. Bermodalkan kunci gembok, Amrit akan menghajar mereka semua tanpa membunuhnya, karena sebagai seorang tentara komando pasukan khusus, Amrit dilarang membunuh warga sipil kecuali musuh di medan perang. Dan ya, Amrit berhasil mengalahkan semua penjahat sampai akhirnya bertemu dengan satu penjahat berbadan tinggi besar bernama, kita panggil saja Baron, yang cukup sulit untuk ia kalahkan. Pada akhirnya, Amrit pun kalah dan dikepung oleh para penjahat, di mana ia segera dibawa menghadap sang bos yang langsung memukulinya, yang pada di saat bersamaan, Samsul berhasil melepaskan ikatannya yang membuat si bos teralihkan perhatiannya. Melihat Samsul dan Amrit sedang kesusahan, membuat dua orang remaja warga sipil tergerak untuk membantu. Namun nahas, nasib mereka harus berakhir dengan meregang nyawa, yang membuat Amrit dan Samsul akhirnya berhasil dilumpuhkan kembali.